Perselenan kupling. Perselenan Dorna gitu. Dan tim hanya bisa melihat apa kiriman dari Dorna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nonton podcast Satu Track Jawa Pesawat Banyuwangi. Kembali lagi, ini kita bahas soal sesuatu yang pernik soal MotoGP di segmen pojok track. Nah, pojok track. Kalau kemarin itu kita bahas soal roda, Sweet. sweet, terus Kemudian helm, ban. dan sekarang Udah 3 kali ya kita ya. Nggak terasa, ternyata udah 3 kali. 4. Kemarin apa? Ban. Terakhir. Ban. Rem terakhir. Rem. Sekarang ini kan kalau kita lihat MotoGP itu salah satu yang bikin menarik karena pengambilan gambarnya itu oke banget lah ya. Kalau kita bayangin ya, itu kamera itu taruh mana aja karena pada waktu pembalap saling kejar mengejar kelihatan ada kameranya. Terus ada lagi di posisi-posisinya ada banyak lah. Ini makanya kita bahas lah soal kamera ini di sesi pojok track ini, Mas Benny. Oke. Kalau kamera itu ada apa saja sih, Mas Ben? Ada, jadi gini. Yang pertama 2 tahun ini ya, sejak tahun 2023 ya, itu Dorna kerjasama dengan GoPro. Nah, jadi mereka ini membuat kamera secara in-house ya. Kayaknya tidak diperjualbelikan di luar karena ini mungkin khusus karena prototipe ya, khususon gitu. Jadi sejak 2023 menggunakan GoPro dan kemungkinan kemarin juga sempat dites di Aragon pakai kamera yang tele panjang. Kayaknya mau semuanya disponsor, nggak tahu nanti nextnya setelah beberapa kontra ini. Oke, jadi sebenarnya gunanya kamera ini ada bermacam-macam. Yang pertama ya memang jelas mengetahui race balapan berlangsung ya. Kemudian aksi menyalip, kemudian merasakan orang di rumah itu posisi saya balap seperti ini, ikut merasakan ya gitu. Meskipun kita tidak balapan. Apalagi kalau di rumah nonton audionya dibesarin. Waduh, dimasukin audio seperti itu. Oke. Jadi kamera motor MotoGP itu ada beberapa, kurang lebih mungkin ada 7 ya. Yang pertama itu ada kamera depan yang ada posisinya itu biasanya buat selfie, Mas Ben ya? Iya, ini digosok-gosok itu. Biasanya kalau mau balapan gosok atau dicium, itu di depan kelihatan kayak kotak kecil itu. Kemudian di belakangnya di dalam di dashboard ada kamera dashboard. Dia tujuannya melihat pembalap, gestur pembalap. Biasanya melihat gestur pembalap, entah itu ngasih kode apa ya. Kalau dibuka ya gitu, biasanya kalau finish gitu, biasanya sampai ada yang kayak gini, mohon maaf nggak boleh ya, maaf, itu memang ada itu Quartararo itu, Marquez juga pernah, gini juga. Itu kamera jadi depan, kamera dashboard, kemudian ada kamera di belakang. Kamera belakang ini ditaruh di kolong, biasanya juga bisa ngeliat ke belakang. Ada kamera knalpot. Maksudnya itu bukan kamera knalpot, di dekat knalpot maksudnya. Itu juga bisa melihat ke belakang juga. Biasanya juga bisa memutar. Itu kan untuk yang di knalpot itu mungkin untuk pembalap tuh lihat asap yang keluar dari knalpot itu putih atau hitam. Kalau hitam berarti kan gangguan. Mungkin kalau sedikit ngebul gitu mekaniknya, ada apa ini? Olinya bocor. Wah, seperti itu kan. Kalau membahayakan nggak boleh, motor itu harus segera diamankan. Kalau nggak gitu kena penalti aturannya. Mungkin gitu ya? Iya. Iya, ada oli nempel di aspal soalnya bahaya kan. Oli nempel di aspal. Tadi ya, kamera depan, dashboard, kamera rear belakang, kamera di knalpot, terus sama kamera di fairing. Fairing ini biasanya menunjukkan waktu mengoper perselenan. Biasanya perselenan kupling. Perselenan. Ya, kupling. Jadi biasanya itu tujuannya satu sih, pembalap memonitor ya, selain kupling juga gerakan di
di aspal, jadi tahu sudut-sudutnya gitu. Terus kemudian yang terakhir itu ada kamera 360 derajat giroskopik, biasanya ditaruh di belakang, di buntut itu. Nah, kamera itu ada dua, di kedua melihat ke punggung pembalap. Biasanya pembalap kalau sudah finish dada-dada gitu, Shoulder ya, shoulder ya. Terus kemudian apa? Shoulder itu belum. Masih giroskopik. Oh yang kemudian giroskopik itu juga melihat ke belakang, melihat barangkali aksi menyalip dari pembalap. Dan yang terakhir kamera ini shoulder cam yang ada di bahu kiri. Ini dulu sudah diuji coba, jadi tidak hanya pembalap, sebenarnya mekaniknya juga pernah pakai Tardosi dulu. Jadi Quartararo sudah nyoba, ini juga pembalap. Jadi ada di sebelah kiri, dia bisa tahu gestur. Cuman gesturnya itu hanya kelihatan pada saat waktu menikung gini hanya kelihatan sedikit gitu. Tapi pas waktu balapan posisi Agano kelihatan baru ini. Ada di sebelah kiri sini kamera shoulder itu. Itu yang teknologi terbarukan itu. Istilahnya. Oke, kita preview lagi, berarti ada 7 macam ya. Ada 7 macam. 7 macam pertama kamera depan yang biasanya buat selfie kalau kata Mas Beni. Terus kamera dashboard. Iya. Ini wajah. Terus kamera belakang itu kamera utama ya Mas Beni. Iya. Nggak di HP maksudnya. Giroskopik belakang sama kamera knalpot, kamera fairing, kamera 360 dan shoulder cam, kamera pundak. Iya. Ini sama kamera perselenang. Oke, terus selanjutnya Mas Ben. Ya. Ini kan kalau MotoGP ini biasa dikenal itu kamera yang dipakai kalau Mas Beni bilang tadi GoPro ya. GoPro. Ini GoPro yang khusus, nggak ada yang dipakai di lain lah, hanya di MotoGP. Kalau GoPro ini kenapa Mas Ben nggak dipilih Mas Ben sama Dorna Mas Ben? Saya kira memang track recordnya GoPro ya sebelumnya ya sebagai kamera action ya itu. Jadi GoPro dipilih Dorna ini mungkin ya trial juga dan akhirnya berhasil karena GoPro ini mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi. Apalagi ini kamera juga beresolusi 4K, kemudian mempunyai ketangguhan baik itu di 4K 4K, tangguh di kena hujan, kena benturan itu sangat bagus sekali, dan beratnya juga sangat ringan, hanya 80 gram. Kalau dulu pembalap itu sebelumnya kurang lebih sekarang 1.300.000 Mas Antam itu. Kalau dulu itu berat kamera hampir 1,5 kilo. Kamera di motor iya, sama ini ya baterainya itu transpondernya. Itu sama orang-orangnya ikut juga. Karena kan tidak kamera itu kan, kamera ya enggak? Berat dong, jangan berarti. Kamera ada transponder, ada baterai, ada transmitternya untuk mengirimkan sinyal ke pusat ke Dorna seperti itu. Udah lah teknologinya ya. Iya. Dan kamera GoPro juga sangat punya teknologi hyper smooth ya. Jadi gambar yang dihasilkan tuh bener-bener halus, anti goncangan juga, dan bisa membersihkan diri itu kameranya itu secara manual itu otomatis. Kalau kotor kamera giroskopik itu bisa ini. Terus kemudian kamera giroskopik tadi itu bisa memantau pergerakan, bisa mutar 360 derajat. Jadi seandainya ada pembalap nyalip dari samping di belakang terus nyalip, itu dia bisa ngikutin juga gitu. Bisa ngikutin. Ini menjadi tontonan yang semakin asik bagi pemirsa. Fungsinya juga dibuat investigasi juga bisa Mas Ben ya. Betul. Jika ada insiden, betul. Lihat siapa yang salah, itu kan juga bisa Mas Ben. Iya, betul. Gitu. Oke, betul. Dan yang menariknya kamera ini selain dipasang di motor, selain yang disebutkan tadi bisa melihat kejadian di depan maupun di belakang, apalagi saat balapan kaget-kagetan ya. Kaget-kagetan lah jari orang. Lagi beradu itu kan kelihatan nyalip itu nggak bisa ngikutin. Kamera ini juga bisa menghasilkan fitur yang lain.
Contohnya bisa menampilkan RPM motor, kemudian lane angle atau sudut kemiringan, kemudian saat ngegas ngerem, kemudian perpindahan gigi, RPM-nya juga, perpindahan RPM mesin, kemudian posisi gas ngerem tadi itu ya, bahkan detak jantung pembalap itu bisa diketahui. Iya. Tapi sekaligus ini sistem telemetri motor. Kekuatannya si pembalap juga bisa ya, kayak kameranya di matanya punya Vegeta itu kan. Iron Man. Vegeta kan bisa tuh lihat kekuatannya. Oh, ini kekuatannya 50% kalau habis makan gitu. Jadi telemetri juga, dan itu hanya bisa diproses oleh Dorna. Jadi yang tontonan di televisi itu ya Dorna itu yang atur semua gitu. Jadi saat balapan beradu depan belakang gitu sampai kelihatan bannya mau nempel-nempel ya kamera terus di belakang, garis termasuk itu yang berperan. Tontonannya kan sangat seru, menarik. Jadi getem-getem seperti itu. Oke. Kalau Bang Aco, Bang Aco ini sebagai orang yang juga salah satu pecinta MotoGP, ya Bang Aco. Udah nonton MotoGP mulai tahun berapa? Mulai nonton Rossi, bukan nonton GP. Dulu nyebutnya nonton Rossi. Oh iya, bukan nonton Magas ya? Bukan. Dulu nonton Rossi, berarti kan udah lama sekali toh. Udah lama sekali. Iya. Ini kalau lupa tahunnya, tapi tahun apa? Bang Aco lihat perkembangan zaman, perkembangan dunia MotoGP juga dengan adanya kamera. Seperti apalah perbedaannya dulu dengan sekarang, Bang Aco? Dulu dengan sekarang akhirnya lebih tadi kayak Pak Benny bilang lebih menarik. Kita kayak semakin menyatu sama merasakan waktu belok atau waktu jalannya balapan tuh kayak kita kayak ada di atas motor sudah jadinya. Soalnya kan dari helikopter sendiri juga mantau itu. Dari helikopter, dari sepeda motor ada 7 kamera itu. Ya. Terus ya teknologinya semakin baik aja. Kalau yang dulu Bang Aco. Kalau dulu terbatas. Paling di luar, mungkin di motor nggak ada. Nggak ada ya di motor. Terbatas karena di motor nggak ada. Menambah berat motor. Dulu tuh nggak ada. Mulai dari itu saya sudah nonton. Yang waktu di motor nggak ada ya, nggak bisa lah kayak lihat kalau sekarang. Iya. Seingat saya nggak ada. Klip itu roda depan sama roda belakangnya dua pembalap itu hampir nempel. Itu bukan Iya. sangar banget. Kayaknya enggak ada dulu. Ada, tapi enggak kayak sekarang ya. Mungkin enggak semua pembalap. Cuman depan dan belakang aja Pak. Belakang aja. Kalau sekarang kan memang dibutuhkan bisa melihat kondisi motor juga. Semua. Seandainya ada sesuatu di motor yang nyangkut di sistem pendinginnya radiator, itu bisa ketahuan. Dan memang kelebihannya kamera yang digunakan pembalap MotoGP ini sebenarnya kan yang berkuasa adalah Dorna ya. Jadi yang mengatur semuanya. Jadi dia pakai Bluetooth sebenarnya kayak sinyalnya itu. Ini jaraknya berapa Mas Ben? Ini kan mungkin gini. Jadi di setiap track itu nanti Dorna, apalagi dengan kerjasama dengan GoPro ya, itu biasanya di setiap track itu butuh receiver. Ya. Butuh tower receiver untuk menguatkan sinyal itu tadi. Jadi biasanya gini, perhitungannya kalau nggak salah itu setiap 500 meter itu ada satu tower receiver. Jadi kalau seandainya tracknya itu 400 meter atau 4 kilometer, berarti butuh 40, 8. 1 plus 1 cadangan. Seperti itu. Biasanya ditaruh di pedok, biasanya seperti itu. Jadi gunanya receiver ini adalah untuk menguatkan sinyal dari Bluetooth tadi. Jadi makanya kamera itu kalau setiap balapan, kecuali kalau ada gangguan sinyal dari satelit ya, itu dia kan kelihatan selalu mengalir, selalu utuh gambarnya. Dan bahkan suara kan kedengar, suara mesin, suara jatuh, suara pasir waktu ndelosor di gravel itu kedengaran semua. Itu jadi memberikan tontonan yang luar biasa buat penonton yang ada di rumah. Tidak bisa dirasakan oleh penonton yang langsung nonton di sirkuit. Berarti sama prefer nonton di rumah apa? Saya sebenarnya lebih suka nonton di rumah karena
ya itu tadi rohnya itu dapat. Iya. Tapi kalau di sirkuit satu sangat panas sekali. Iya kalau kameranya ada. Kemarin di Mandalika disindir. Kamera di Mandalika itu hanya di tribun utama. Di track yang sisi lainnya enggak ada. Oh, Biasanya TV iya, besar TV ya, besar anunya. LED. Kalau di sirkuit kemarin di Phillip Island itu dikasih. Setiap sudut ada Setiap sudut. Di tikungannya dikasih kurang lebih mungkin sekitar ya kayak sonorek gitu loh sama-sama. tingginya. Yang kayak di Perliman itu, Pak. Oh, kurang besar. Kurang besar. Kayak di Perliman. Ada ukuran truk TV kan karena di rumahnya Mas yo. Makanya saya kan teman ada di Mandalika kemarin itu, aduh bro panas bro ya, cuman lihat weng. Nah, sedangkan di rumah kita bisa melihat sesuatu yang sekecil apapun. Bisa kita. Sampai kemarin Marcus Blosser ada anak dari Cering nangis itu kelihatan kameranya kan jeli gitu. Banyak kamera loh. Selain tadi disebutkan ada kamera helikopter yang harganya 8 miliar kurang lebih. Itu. Kayak TV ini itu segede Sonhor kan Oh iya. Bisa beli banyak itu. Gitu yang bisa gitu. Disetel langsung salam kerong. Nah, jadi transmitter receiver tadi itu sekali lagi yang menggerakkan hanya Dorna gitu loh. Dan tim hanya bisa melihat apa kiriman dari Dorna. Jadi makanya kalau tim itu melihat ya kamera yang disediakan yang di sirkuit itu, yang di aplikasi atau ditunjuk langsung Dorna, karena Dorna di timnya banyak kameranya itu di ruangan khususnya itu. Operatornya lah seperti kayak live seperti itu. Itu Mas Ali. Oke. Kalau kegunaan kamera ini Mas Ben, kalau ini kan secara umum ya pasti buat keperluan konten ya, keperluan tontonan menarik di kamera ini. Terus selain itu ada lagi nggak fungsi utama adanya kamera di industri MotoGP ini ya Ben? Ya tadi kamera ini kan secara nggak langsung hampir bisa rohnya balapan ya. Jadi sampai detak jantung pembalap itu bisa diketahui, kemudian dia pakai gigi berapa, kemudian dia saat ngerem atau mengegas sudut kemiringannya berapa. Nah itu bisa diketahui. Jadi itu kan semakin kita nggak tahu. Oh ternyata bisa seperti ini. Selama ini balapan pokoknya weng gitu aja, nggak tahu. Tapi dengan adanya fitur-fitur dari aplikasi yang Dorna punya itu dengan GoPro ini apalagi ya, ini membuat semakin menarik balapannya. Dimanjakan lah. Kita ini nonton dimanjakan sekali. Malah yang terbaru kan yang ada rencana ada komunikasi itu, yang intercom itu. Yang dua arah. Yang di pembalap. Jadi dashboard itu kadang-kadang nggak dilihat ya. Kalian kayak Martin kemarin gara-gara dikasih info di tikungan akhirnya dia loss disalip PO. Jadi sempat ada wacana besok itu helmnya pembalap juga dikasih alat komunikasi. Tapi ini masih wacana karena masih belum nyaman. Quartararo merasa berisik ya, juga pembalap lainnya merasa kayaknya aneh. Terus terus suaranya nggak jelas. Mau dikasih teknologi apa itu di helm kayak air gitu, tung kayak semua seperti itu. Jadi kembali lagi teknologi ini adalah untuk memudahkan dan membuat menarik MotoGP itu sendiri. Ya. Oke Bang Aco, ada tambahan Bang Aco soal kamera-kameraan? Udah cukup. Oke, karena tadi yang buka saya, nutup saya, sekarang gantian lah yang nutup Mark Ben. Bang Aco sekali. Bang Aco. Oh iya kemarin Mark Ben. Oke. Ini karena Bang Aco yang ya, terima kasih sudah buat di segmen pojok track buat sobat satu track pojok track ya. Sekian untuk podcast kali ini, saya akhiri dengan salam satu track. Sepak.